di Amerika Serikat. Kita langsung menghubungi reporter VOA Rifan Dwi Astono yang saat ini berada di Arlington, Virginia. Selamat pagi waktu Amerika Serikat dan selamat malam waktu Indonesia, Rifan. Selamat malam, Tasya. Iya, Rifan, bisa Anda ceritakan mungkin seberapa ketat persaingan di antara kedua kandidat ini? Hingga hari ini, di hari ketiga pasca Pilpres Amerika Serikat, penghitungan suara semakin ketat hasilnya, tapi ini hasil sementara dan baru saja kami mendapatkan informasi bahwa Joe Biden baru saja menyalip Presiden Trump di negara bagian Pennsylvania. Dan Pennsylvania ini adalah negara bagian yang menjadi kuncian pada tahap ini, karena memang di satu sisi karena Pennsylvania memiliki jumlah suara elektoral yang cukup besar, yaitu 20, paling besar di antara semua negara bagian yang masih melakukan penghitungan suara pada tahap ini. Dan di sisi lainnya, karena dengan mendapatkan Pennsylvania, maka hal ini kalau untuk Presiden Trump, maka ini akan mendongkrak perolehan suaranya yang sampai saat ini masih mengantongi 214 suara, masih mengekor Joe Biden. Sementara untuk Joe Biden, apabila ia pada akhirnya memenangkan Pennsylvania, maka ia akan mendapatkan kursi kepresidenan Amerika Serikat karena akan mendapatkan suara jadi totalnya 273 berdasarkan proyeksi VOA. Tapi sampai saat ini suara Biden masih berada di angka 253 dan proses penghitungan suara di beberapa negara bagian, Pennsylvania tentunya, dan seperti Georgia, Nevada, Arizona, North Carolina itu masih terus dilakukan dan suara ini hasilnya masih terus bertambah dan semakin bertambah suara elektoral, semakin sengit persaingannya. Bahkan ada yang hanya terpaut ratusan suara saja. Dan Joe Biden juga baru saja beberapa saat yang lalu merengkuh keunggulan di negara bagian Georgia. Padahal kemarin saat saya melaporkan untuk Apa Kata Dunia di Nusantara TV, Joe Biden masih tertinggal di negara bagian Georgia. Tapi lagi-lagi saya ingatkan ini adalah suara sementara dan VOA sendiri belum memproyeksikan siapa yang akan memenangkan di negara bagian tersebut. Kita akan terus memantau dan melaporkannya tentunya untuk teman-teman di Indonesia bersama VOA. Tasya. Ya, seperti yang kita ketahui ada juga sejumlah gugatan hukum yang dilontarkan dari pihak Trump dan juga kemudian ada berbagai aksi unjuk rasa. Ini seperti apakah reaksi terhadap tuduhan kecurangan pemilu dari Presiden Trump? Ya, Tasya, seperti yang saya sampaikan kemarin, sebetulnya Presiden Trump sendiri sejauh ini lebih aktif untuk bercuap-cuap atau menyampaikan pernyataannya melalui akun Twitter pribadinya. Tapi akhirnya kemarin sore waktu Amerika Serikat pada hari Kamis sore waktu Amerika Serikat, Presiden Trump akhirnya muncul ke hadapan publik memberikan pernyataan pers secara resmi dan dalam pernyataan tersebut masih senada dengan apa yang ia ungkapkan sebelumnya dan dalam semua cuitan di Twitternya, ia menuduh adanya kecurangan dalam pemilu kali ini. Dan secara spesifik Presiden Trump menyebut bahwa banyak sekali terjadi kecurangan dan korupsi pada sistem mail-in ballots atau surat suara yang dikirim lewat pos. Dan itu tuduhan yang hingga saat ini belum diberikan buktinya oleh Presiden Trump. Akan tetapi memang legal challenge atau gugatan-gugatan hukum sudah dilayangkan oleh Presiden Trump di beberapa negara bagian seperti di Pennsylvania, di Georgia, di Nevada, baru kemarin Nevada ini, Wisconsin. Dan di Pennsylvania sendiri Presiden Trump memang dimenangkan oleh pengadilan begitu atas gugatannya bahwa ia meminta diberikan akses lebih luas bagi representatif atau perwakilan dari pemantau kubu Republik bisa melihat proses penghitungan suara di sana. Akan tetapi di Michigan, tuntutannya untuk meminta dihentikan proses penghitungan suara ditolak oleh Michigan sendiri. Dan hingga saat ini reaksi dari berbagai pihak tentunya beragam sebetulnya. Dari kubu Joe Biden tentu saja kontra dan mengatakan bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Presiden Trump ini dikatakan gila atau tidak ada presidennya atau tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak tepat dan strategi yang goyah dan lain sebagainya. Dan di sisi lain di kalangan masyarakat banyak sekali yang turun ke jalan, baik itu dari kubu pendukung Presiden Trump maupun dari pendukung Joe Biden.
Dan seperti yang ada di laporan Anda sebelumnya, di Detroit sendiri terjadi unjuk rasa, di beberapa negara bagian lainnya juga terjadi unjuk rasa, akan tetapi memang ini harapannya tidak mengganggu proses penghitungan suara, karena lagi-lagi kita masih harus sabar menunggu siapa yang akan memenangkan di masing-masing negara bagian yang masih melangsungkan penghitungan suara tersebut. Nah, tapi di sisi lain, di sisi satu sisi sebetulnya dengan Presiden Trump, politisi Partai Republik yang merupakan partai yang mendukung Presiden Trump, mencapreskan Presiden Trump, hingga saat ini lebih banyak politikus Partai Republik yang diam, tidak memberikan pernyataan. Tapi ada memang segelintir yang sudah mengeluarkan pernyataan dan ternyata beberapa di antaranya kontra dengan apa yang dilakukan Presiden Trump. Seperti yang dinyatakan oleh Gubernur Maryland, dia adalah politikus Republik, namanya adalah Larry Hogan. Ia menyatakan bahwa apa yang tuduhan-tuduhan Presiden Trump ini undermining atau merendahkan proses demokrasi yang sedang berlangsung, dan ia meminta agar pemilu ini hasilnya ya harus dihitung berdasarkan ditentukan oleh suara rakyat. Kemudian Mitt Romney, dia adalah senator Republikan yang juga mantan capres, jadi ia pernah menjadi capres dari Partai Republik pada tahun 2012 saat berhadapan dengan Barack Obama. Mitt Romney juga tidak setuju dengan pernyataan Presiden Trump, tapi lagi-lagi sebagian besar dari politikus Partai Republik lebih memilih untuk diam dan tidak menyatakan sikap apakah menolak ataukah mendukung sebetulnya. Tapi kalau misalnya mau dilihat garis besarnya atau secara besar sebetulnya gugatan hukum yang dilayangkan oleh Presiden Trump ini agak sulit kalau misalnya nantinya akan tidak semudah itu untuk bisa mencapai level pengadilan tertinggi di Amerika Serikat, Mahkamah Agung. Walaupun Presiden Trump sudah menyatakan bahwa ia akan pergi ke Mahkamah Agung dan menyengketakan pemilu ini. Karena memang ada beberapa hal yang harus terjadi sebelumnya, ada tahap-tahap yang harus dilalui. Yaitu tadi sekarang Presiden Trump dan tim hukumnya tengah mengajukan gugatan-gugatan hukum di masing-masing negara bagian dengan harapan nanti salah satu di antaranya ada yang bisa sampai di Mahkamah Agung Amerika Serikat yang pada saat ini memang komposisi hakimnya lebih menguntungkan Partai Republik. Tapi kita juga akan terus memantau seperti apa ke depannya proses gugatan hukum ini, apakah penghitungan suara juga bisa segera selesai. Yang jelas kita masih akan terus memantau tentunya bersama VOA, dan apabila Anda ingin melihat seperti apa perkembangan suara elektoralnya juga bisa mengunjungi voaindonesia.com, ada peta interaktif di sana, Tasya. Baik, Rifan, terima kasih atas laporan Anda. Kami masih akan terus menunggu hasil dari penghitungan suara pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 ini. Dan pemirsa, demikian laporan dari Rifan Duyastono dan tim dari VOA langsung dari Arlington, Virginia.